materi kita ini. Silakan masuk. Perkenalkan, nama saya Ayu Atarasita, saya sebagai bidan. Perkenalkan, nama saya Ayu Ramadhani. Oke, di sini kita akan membahas teknisnya tadi. Jadi ikhlas itu merupakan niat yang murni hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Ketika kita ikhlas, kita melepaskan segala harapan dan kepentingan pribadi dalam melakukan sesuatu. Ikhlas itu bukan sekedar perasaan, tapi lebih pada kesadaran hati yang mendalam bahwa setiap perbuatan kita hanya untuk Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dengan sebuah pantun. Tanam pinang rapat-rapat. Agar bulu tak dapat loncat. Jawablah salam dengan semangat, tanda kita umat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Chandras akan memberikan materi yaitu menjaga kehormatan dan zuhud. Di sini ada yang tahu apa itu menjaga kehormatan? Meluangkan waktu untuk mengisi waktu yang bermanfaat, bukan tentang cinta. Cinta akan membuat Anda hancur. Islam menempatkan para wanita sangat agung dan dengan hijab, berpakaian longgar dan tidak menyerupai bentuk tubuh, wanita atau perempuan tetap terjaga, lebih terhormat dan lebih dengan niat tidak diganggu oleh para lelaki. Begitulah cara Islam menjaga wanitanya. Banyak orang tua yang malu anaknya dinikahi secara sederhana, namun tidak malu dipacari secara gratis. Selamat datang di akhir zaman yang dimana haram hanya daging babi dan yang sholat dianggap suci, menjaga tangan agar tidak bersentuhan oleh lelaki yang mukrid, dianggap so alim, kamu tidak sholat, kamu tidak tutup aurat, perkataan lisan yang tidak baik, mencoba tidak makan dan minuman haram, ibadah kamu lalaikan, maksiat kamu banggakan. Zaman sekarang sikap sulit terhadap lawan jenis dikatain sombong. Dinikahi secara sederhana, namun tidak malu dipacari secara gratis. Berhenti dengerin dan peduliin omongan orang lain, karena omongan orang lain akan kehilangan diri kamu sendiri. Kita masuk ke materi zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud adalah meninggalkan suatu kenikmatan dunia untuk lebih memilihkan dunia. Maksudnya zuhud kita mulai dari bangun pagi dan melakukan aktivitas lainnya seperti belajar, berolahraga, dan meninggalkan sholat. Sehingga kita meluangkan waktu untuk mengisi waktu yang bermanfaat, bukan tentang cinta. Cinta akan membuat Anda hancur lebih baik. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, di sini saya mau berbicara tentang dua hal yang mungkin terdengar biasa aja, tapi punya kekuatan luar biasa buat hidup kita. Jadi kita akan membahas tentang ikhlas dan malu. Ikhlas merupakan niat yang murni hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Ketika kita ikhlas, kita melepaskan segala harapan dan kepentingan pribadi kita hanya untuk melakukan sesuatu. Ikhlas itu bukan sekadar perasaan, tapi lebih pada kesadaran hati yang mendalam bahwa setiap perbuatan kita hanya untuk Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima amal kecuali dengan keikhlasan. Hadis riwayat
dengan keikhlasan. Tanpa keikhlasan hidup kita, tanpa keikhlasan ibadah kita hanya sebatas formalitas, amal hanya sekedar pekerjaan, dan hidup hanya untuk mengejar dunia. Mari kita ambil contohnya seperti sholat. Ketika kita sholat hanya untuk mengejar pujian dan mendapat pencitraan, maka hati kita tidak akan merasakan ketenangan atau kebersamaan. Namun, ketika kita ikhlas dengan menjalankan sholat, merasa dekat dengan Allah dan hanya ingin mendapatkan ridhonya, maka hati kita akan merasakan ketenangan di satu alam. Bagaimana cara kita menunjukkan nikmat itu? Salah satunya adalah dengan mengingat Allah dalam setiap perbuatan kita. Sadarilah bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui setiap apa yang ada di hati kita. Selain itu, kita juga perlu menjauhi niat yang terkontaminasi dengan dunia. Oke, kita lanjut ke malu. Jadi, malu itu nggak selalu bersifat negatif ya. Malu itu tanda kalau hati kita masih bersih, masih tenggat terhadap dosa, atau masih haus akan untuk berbuat baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, malu itu lebih baik daripada dosa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini mengatakan bahwa rasa malu adalah sesuatu yang lebih buruk. Jadi malu itu nggak selalu bersifat negatif ya. Malu itu tanda kalau hati kita masih bersih, masih peka terhadap dosa, atau masih haus akan untuk berbuat baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malu itu lebih baik daripada dosa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ustaz Fabri materi kita ini. Kira-kira teman-teman ada yang mau nanya nggak? Saya ingin bertanya tentang materi malu. Apakah rasa malu itu wajar? Jadi saya akan menjawab dari awal. Rasa malu itu wajar karena kalau kita punya rasa malu, kita bakal tahu batasan kita. Kalau yang kita lakuin itu perbuatan salah. Karena apa? Karena kalau kita punya rasa malu itu, kita tahu kalau itu salah dan kita nggak bakal melakukannya. Oke, teman-teman ada yang mau nanya lagi? Ke materi cerdas. Apa hubungan antara menjaga kehormatan dengan iman? Apa hubungan antara menjaga kehormatan dengan menjaga kehormatan dan iman? Nah, menjaga kehormatan itu seperti kita menjaga diri dan martabat. Nah, perbedaannya nggak ada, itu sama. Menjaga kehormatan dengan keimanan itu sama. Sehingga kita jika menjaga kehormatan, kita itu adalah manusia yang beriman. Kita melakukan hal itu, otomatis kita adalah hamba Allah yang beriman. Ada pertanyaan yang lain lagi? Sebutkan contoh dari Contohnya itu seperti kita sedekah, kita tidak mau mengharapkan imbalan atau seperti kita Saya ingin bertanya kepada pemateri Chandras. Kan tadi katanya zuhud tuh lebih fokus ke akhirat. Apakah zuhud itu meninggalkan dunia? Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari sini. Zuhud bukan berarti meninggalkan atau menjauhi diri terhadap dunia. Kan kita dari lahir hingga mati hanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Oleh karena itu tidak semua urusan dunia dilepaskan begitu saja untuk semata-mata mementingkan dunia. Allah sudah menentukan semua yang ada di dunia. Kita hanya menjalankan dengan baik dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya tanpa meninggalkan akhirat. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lagi? Jadi saya ingin bertanya ke materi cerdas. Tadi kan juga sudah dibahas materi mengenai zuhud. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana cara menghindari sifat sombong dalam beramal? Bagaimana cara kita menghindari sifat sombong dalam beramal? Nah,
manusia pasti akan memiliki sebuah dosa gitu kan. Jadi kadang manusia tuh memiliki sifat iri dengki, kadang sok-sokan sama muslim. Jadi dalam beramal untuk menghindari sifat sombong tuh kita harus mendekatkan diri dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum melakukan kesombongan dalam hal apapun, kita harus mendekatkan diri kepada Allah dulu, supaya hati kita suci, bersih, hingga tidak ada gangguan diri kayak seperti emosi, sombong, kemudian iri dengki terhadap orang-orang. Jadi jika hati kita bersih, hati kita suci, pasti kita dalam beramal agak dapat menghindari sifat sekian. Dah? Ya, saya mau nanya. Pak, sebenarnya gimana sih ikhlas di dalam Islam itu? Dari ikhlas di dalam Islam itu kayak kita membuat sesuatu tanpa mengharapkan apapun, seperti kita lakukan kita lupakan, jangan masalah timbangan kayak kita pengen dipuji atau ikhlas itu dengan niat karena Allah. Terima kasih ya. Bagus banget ya pemateri kita hari ini. Boleh beri tepuk tangan dulu untuk pemateri kita. Sebelum selesai kritik dan saran dari kelompok 2 dan 3. Jadi lebih senang kalau orang-orang mendengarnya. Kalaupun ngasih pertanyaan, yang ngasih pertanyaannya pun mungkin bisa lebih semangat. Kalau enggak, mungkin bisa menurut saya podcast ini terasa apa ya, mungkin monoton. Nah ya, monoton dan mungkin terlihat bagi teman-teman juga terlihat membosankan. Jadi saran saya mungkin dapat lebih perbanyak komunikasi, mungkin bertukar bicara dengan pemateri dan yang bertanya. Jadi podcast ini dapat lebih hidup lagi dan lebih bersemangat lah. Itulah. Itu kritik dan saran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.